Selamat malam untuk Bang Amin dan mungkin nanti kawan-kawan yang nonton. Izin saya ini ya Bang Amin ya, bisukan terlebih dahulu. Jadi hari ini adalah perdana dan kelasnya kita bisa mulai. Karena sebelumnya ada kendala, saya mohon maaf juga. Kebetulan kendalanya itu ada di HP saya yang kemarin itu jatuh ya, jadi hilang, dan terus sebelumnya itu juga sempat delay karena kebetulan datanya ke reset. Jadi butuh waktu juga tuh kemarin untuk nyari kayak gitu. Hari ini saya akan coba untuk membahas tentang dasarnya terlebih dahulu sebetulnya. Cuman kemarin itu saya udah coba kasih arahan untuk teman-teman belajar dulu JavaScript dasar dari konten yang ada di YouTube channel saya. Silakan nanti ditonton dulu untuk dasar supaya kita nggak ngulang berkali-kali, dan saya nggak ngajarin itu terus-terusan. Di YouTube juga itu udah clear. Mungkin di sini kita akan coba lebih fokus ke bagian advance JavaScript mungkin ya. Di bagian ES6 nanti saya coba untuk jelaskan lebih dalam di situ ya. Saya coba share screen dulu. Untuk kelas ini pastikan kalian membuat satu folder ya, satu folder bebas lah apa namanya. Kalau saya biasanya sesuai dengan temanya gitu. Kalau backend ya saya bikin folder backend. Di sini kita butuh beberapa hal penting ya. Jadi kenapa ini? Lag ya. Sebelum kelas ini tadi saya baru ngajar yang React, jadi agak dimaklum kali ya. Hapus dulu. Di sini pastikan kalian bikin endpoint index.js. Ini yang nanti akan kita gunakan sebagai endpoint daripada backend kita, kayak gitu. Nah, sebelumnya saya minta tolong juga untuk teman-teman supaya bisa menginstal beberapa software. Salah satunya adalah Node.js dan juga Visual Studio Code. Mungkin kalau Visual Studio Code udah banyak yang kenal lah ya, udah banyak yang tahu. Silahkan nanti di download saja. Ini tinggal di next aja kok. Visual Studio Code, Node.js-nya juga tinggal di next aja. Ini adalah Node.js itu adalah environment-nya JavaScript gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau fokus ke bidang pemrograman di backend ataupun front end di JavaScript, pastikan mendownload Node.js, karena Node.js ini sama kayak kalau teman-teman tahu SDK gitu ya. SDK itu bukan SDK, JRE ya. JRE itu adalah Java Runtime Environment. Sama konsepnya kayak gitu. Kalau mau bikin mobile apps ya wajib ada JRE. Nah, ini sama JavaScript punya environmentnya sendiri. Kita pakainya adalah Node.js. Nah, nanti untuk framework yang kita pakai itu adalah Express.js. Silahkan dibuka untuk dokumentasi ya. Ntar saya ambil air minum dulu. Kebetulan karena sering ngomong jadi harus banyak minum ya. Jadi boleh dibuka, boleh di-download dulu. Jadi nanti untuk hari ini kita lebih fokus ke bagian preparation dulu. Jadi prepare dulu kita. Sebelum kita masuk ke pemrogramannya, kita harus persiapan ya. Tadi pertama yang harus disiapkan itu adalah Node.js. Visual Studio Code ya. Ini udah wajib. Yang kedua adalah Node.js. Node.js ini wajib. Dua ini pokoknya udah wajib lah. Ya, terus terminal. Terminal ini boleh apa aja ya? Boleh CMD boleh. Sebenarnya saya nggak terlalu saranin
Ada juga PowerShell ya. PowerShell. Shell aja nggak sih? Saya lupa lagi. Windows Shell kalau nggak salah. Windows. Apa sih? Oh iya benar ya, PowerShell ya. PowerShell. Yep. Shell mah tempat ngisi bensin. Ya, PowerShell terakhir kalau misalnya kalian bingung gunakan Git. Ya, jadi ini wajib ya penggunaan terminal karena kita bahaya terminal nanti. Oke. Nih, kalau nggak download Git boleh. Jadi nanti ini kita gunakan kalau misalnya kita banyak ya sebenarnya. Kalau Git ini bukan hanya terminalnya aja yang nanti kita pakai. Mungkin kalau teman-teman mau upload gitu ya ke GitHub atau GitLab, penggunaan Git ini sangat-sangat disarankan lah, biar lebih cepet aja nanti kita untuk CI/CD kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau testing ya, atau mungkin sharing kayak gitu, boleh lah digunakan software Gitnya. Ini nanti tinggal di download aja nih di sini, download for Windows. Kalau saya nanti by CMD, atau sebenarnya udah disediain sih dari Visual Studio Code-nya. Ntar tinggal dibuka aja di bagian terminal. Cuman ya boleh ditambah aja biar nanti kalian kedepannya jadi lebih profesional ya. Karena Git itu pasti dipakai. Terus apalagi ya? Untuk ini saya minta tolong juga untuk download apa? Postman ya. Ini juga jadi untuk nanti kita testing API, karena kan nanti kita bermain dengan API, kita akan buat API. Apa sih API? Nah, itu kepanjangannya aja dulu ya. API itu adalah Application Programming Interface. Ya, API itu adalah Application Programming Interface. Oke. Jadi kita gunakan Postman supaya lebih apa ya? Lebih profesional kali ya. Sebenarnya banyak ya, nggak cuma Postman aja. Cuman saya lebih sering pakai Postman. Ya, nanti silahkan diinstal. Ini websitenya. Terus apa lagi ya? Untuk testing itu udah semua. Kira-kira Bang Amin ada pertanyaan dulu nggak? Ini untuk websitenya saya kirimin ininya deh ya, linknya. Udah download Bang? Udah pernah download? Udah semua. Udah download semua. Semuanya udah, mantap. Iya. Bang Amin boleh minta tolong karena saya nggak ada WhatsApp di komputer yang ini, boleh tolong untuk share ke grup link-linknya. Oh iya, siap. Minta tolong ya. Oke, jadi ini beberapa yang nanti harus di-download oleh teman-teman. Oke, kalau memang ternyata sudah di-download, karena memang download ini agak banyak ininya ya. Waktu yang diambil untuk download doang. Ini saya coba close-closein dulu untuk software-softwarenya. Terus setelah sudah software-software dan juga saya udah jelasin apa aja yang akan kita lakukan. Next, saya ingin menjelaskan pertama itu adalah library. Ya, jadi library yang akan kita pakai itu agak sedikit banyak juga karena saya tidak mengajarkan SQL atau SQL apapun namanya. Kita nanti menggunakan ORM gitu. Sebentar, saya coba untuk open package saya dulu yang sebelumnya itu ada banyak ya. Jadi di sini yang pertama itu kita akan menggunakan yang namanya Sequelize. Bang Amin tahu apa itu Sequelize? Pernah pakai? Belum tahu, Bang. Oke, belum ya. Penggunaan Sequelize. Terus nanti sudah pasti Express.js. Nah, ini adalah main daripada framework kita. Ini adalah frameworknya untuk Node.js katanya ya. Fast, opinionate, minimalist web framework for Node.js. So, kita akan coba pakai Node.js framework atau minimalist frameworknya Node.js, yaitu adalah Express.js.
Sequelize. Terus di sini kita gunakan argon 2 ini untuk nanti hashing password, karena kan nanti kita mau bikin login section ya, karena kan mau bikin login tuh wajib ada hashing passwordnya. Terus apa lagi ya, udah sih itu doang ya. Oh iya, MySQL 2 itu MySQL 2 ini untuk ini doang sih, cuman apa library yang nanti kita kayak nggak punya website dokumentasi. So forgot. Oke, ini nggak ada ya, memang dia cuma ini aja. Karena jadi nanti kita pakai 4 ini untuk main, nanti ada course juga, ntar kita cek ya. Oke. Kalau sudah install, pastikan testing dulu untuk Node.js-nya apakah sudah muncul versinya. Kalau bisa pakai versi yang terbaru ya, jangan pakai versi yang agak lama karena takutnya tidak kompatibel. Library dalam JavaScript itu gampang usang. Jadi ketika kita tidak update, nanti dia udah nggak bisa dipakai. Gitu. Saya coba pindah ke kanan ya. Wow ya. Ini saya ubah jadi word wrap. Oke. Ini berarti preparationnya sudah selesai. Saya coba hapus. Jadi kita akan masuk ke dalam apa ini, table of content ya, of content. Yang akan kita coba pelajarin itu adalah kayak gitu. Yang pertama itu adalah JS dasar. JS dasar ya, ini udah saya bilang ya, self learning aja. Learning karena materinya udah ada. Yang kedua adalah JS advance. Nah, ini kita hari ini pelajarin ya. Fokusnya adalah ES6 atau ECMAScript 6 yang ada pada tahun 2015. Itu aja nggak ya kalau yang advance? Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan dan tambahan masukan yang advance boleh lah ya tambahin. Terus saya jelasin. Terus forgot the table of content. Wait. Oke. Node.js berarti nanti saya jelas. Oh, untuk yang Node.js sudah ya tadi ya. Dan asynchronous programming. Oh, ini masuknya nanti ya, async programming. Terus yang kelima itu adalah express-nya. Yang keenam itu adalah penggunaan middleware ya. Middleware. Middleware. Ini udah deh juga. Terus kita bikin API, REST API. Yang ke-8 adalah udah pasti ya, kita error handling juga. Yang ke-9 itu ada studi kasus. Jadi berarti kita ada di ini ya. Ini kan udah nih. Dan kita sekarang hari ini di meeting ke berapa? Pertama ya. Meeting pertama ini kita masuk ke Advanced JS. Advanced JS itu kita masuknya ke ECMAScript atau ES6 ya. Saya coba untuk jelasin dulu apa sih ES6 kayak gitu. Mungkin untuk teman-teman yang udah sering join platform di The Game Dev atau mungkin kelas informatika nggak asing ya sama ES6 dan ES versi terbaru lainnya, karena kebetulan kelas ini tuh udah berjalan beberapa bulan ya, jauh sebelum kelas yang Node.js gitu. Sini saya coba untuk jelasin ulang karena mungkin nggak semua teman-teman yang ada di kelas Node.js ini pernah ikut kelas di kelas informatika yang sebelumnya itu gratis. Kalau sekarang kan udah masuk ke framework, jadi saya bikinnya bayar kemarin. Oke, jadi ES6 itu biasa dikenal juga sebagai ECMAScript
ECMAScript 2015, karena memang ECMAScript atau ES6 ini munculnya pada tahun 2015. Ini adalah standarisasi baru dari bahasa JavaScript JS ya, yang memperkenalkan banyak fitur. Jadi ES6 ini dia adalah standarisasi daripada bahasa pemrograman JavaScript. Kenapa sih ada standarisasi ini? Boleh nanti dicek di channel YouTube saya, ada saya jelasin tentang kenapa dulu JavaScript dibuatkan sebuah standarisasi gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang itu kalau nggak salah ES itu sudah versi yang ke 2000 apa ya? 18 apa 2020? Saya lupa, boleh nanti dicek karena ada ES versi 8 ya, ES8. Itu boleh nanti silahkan dicek. Nah, fitur-fitur yang akan kita pelajari hari ini itu adalah yang pertama, itu ada yang namanya arrow function. Mungkin nggak asing ya tentang arrow function. Terus yang kedua itu ada yang namanya let dan const. Ini juga mungkin untuk pemrograman JavaScript juga nggak asing ya, let dan const itu apa. Terus ada template, literals atau literal templates ya, literals. Mungkin kalau template literals itu sebenarnya saya udah sempet bahas di satu video yang cukup panjang, boleh nanti ditonton. Cuma nanti kita bahas simple aja ya. Destructuring, ini tulisan salahnya loh. Destructuring, and then yang kelima itu ada yang namanya spread operator. Terus yang keenam itu ada yang namanya class ya. Kalau di Node.js itu jarang pakai kelas, cuman ya boleh lah ya kita pelajari kelas. Oke, lanjut. Yang ketujuh itu kita akan coba belajar tentang promise. Yang kedelapan itu kita akan belajar tentang modul, karena nanti semua by modul ya di dalam pemrograman untuk Express.js ini. So, yang pertama kita akan coba untuk masuk ke bagian yang arrow function terlebih dahulu. Karena nanti penggunaan arrow function ini iya nggak beda sama penggunaan fungsi-fungsi yang ada dalam JavaScript. Fungsi itu sebenarnya ada banyak ya. Saya coba untuk buka YouTube channel Kiki Fernando. Sebenarnya saya udah ada bahas panjang ya tentang penggunaan ES6 ini, ES6 lagi, fungsi ya. Itu ada di playlist yang tentang fungsi. Mana fungsi? Nah, ini function. Di sini di 28 menit ini saya bahas full fungsi itu dari yang deklarasi fungsi sampai calling function. Terus ada expression, anonymous, kayak gitu. Semuanya udah ada di situ. Cuman di sini kita fokusnya ke arrow function. Nah, arrow function ini sebenarnya dilambangkan dengan ini ya. Nah, ini namanya arrow function. Jadi kalau misalnya mau pakai arrow, sebenarnya sesimpel ini aja. Saya coba untuk berikan contoh karena memang start dari function expression itu dia udah bisa store nilai, karena nilai di dalam si variabel dalam JavaScript itu bisa bermacam-macam ya. Kita bisa menginputkan nilai ke dalam variabel itu, bisa objek, bisa array, bisa fungsi, bisa kelas kayak gitu. Jadi kalau di dalam JavaScript ini kita agak bebas gitu. Dan semua nilai yang ada di dalam JavaScript itu tidak terpengaruh dari satu tipe data aja. Kita bisa bebas memasukin semua tipe data ke dalam satu variabel pun bisa. Oke, jadi variabel di sini saya udah ada jelasin juga. Kalau misalnya kalian lihat di konten YouTube saya itu udah ada ya penjelasan tentang variabel, apa sih itu variabel. Di sini saya coba untuk inisialisasi satu variabel const, misal saya store nilai angka kayak gitu ya.
Jadi angka di sini itu akan jadi sebuah arrow function di mana saya berikan struktur sintaks dasar arrow function. Nah, ini adalah arrow functionnya, dan kita store nilainya ke dalam sebuah variabel angka. Misal saya return nilai 8 kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya saya bikin console.log kayak gitu ya, saya coba untuk store nilai kayak gini aja deh, biar dia lebih ini. Set, kita return nilai kayak gitu. Terus nanti kalau misalnya kita mau panggil, kita bisa aja langsung console.log sah angka, kita panggil let's say tadi 8, and then nanti nilainya adalah, tinggal kita panggil di sini note. Ini saya coba tes dulu ya, index sah 8 ya. Ini jadi setelah deklarasi ya, kalau misalnya struktur fungsi itu adalah deklarasi declare, setelah itu baru calling. Jadi setelah mendeklarasikan sebuah fungsi, fungsi itu wajib untuk dipanggil. Ya kalau misalnya kita deklarasi saja tapi fungsinya tidak dipanggil, ya nanti dia nggak jalan. Ada tapi nggak jalan, gitu kan, percuma juga kalau misalnya dibikin, kalau misalnya nggak jalan ya. Oke, itu untuk yang arrow function. Ini sederhana aja kita pakai karena nanti kompleksitinya itu sebenarnya bukan di arrow-nya, karena kita cuma perlu paham sintaks pembuatan arrow itu aja sih. Karena nanti di dalamnya sih logiknya itu semua ada di dalam ya. Jadi kayak gitu. Oke, kira-kira untuk yang awal ini ada pertanyaan dulu, Bang Amin? Aman? Aman. Oke. Kita lanjut lagi. Di sini saya coba untuk kasih contoh ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai arrow function juga, itu bisa kita pakai yang namanya one line arrow. Jadi kalau misalnya saya bikin const, contoh ya, const add, terus saya bikin kayak gini ya. Jadi kita nggak perlu nge-return yang namanya kita nggak perlu keyword return lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau langsung kayak gini bisa ya. Kalau one line gini kita nggak harus nge-return kayak gini, nggak, malah error deh kalau misalnya kita return. Jadi ini udah sama aja, jalannya langsung satu line. Oke, ini ada dua contoh saya udah kasih. Kita lanjut lagi ke yang let dan const. Dan const, mungkin Bang Amin nggak asing ya tentang let dan const ini. Saya hanya akan bahas sifatnya aja. Kalau let itu dia adalah block scope dan dapat berubah, nilainya dapat berubah, serta namun tidak bisa redeclare variable. Jadi variabelnya tidak bisa di redeclare. Kalau const lebih strict lagi ya. Jadi dia udah block scope dan tapi nilainya dan nilainya tidak dapat berubah. Jadi nilai const itu wajib konstan. That's why namanya const. Const itu refers to constant ya. Jadi tidak bisa berubah kayak gitu. Saya kasih contoh, misal let nama saya gitu ya. Kita kok pakai titik 2. String di key ya. Jadi ya udah, misal kita console.log kayak gitu. Nama, nanti saat saya panggil note index, nah nanti muncul nama saya di key. Cuman yang tadi saya bilang, dia itu tidak dapat dia dapat berubah nilainya, tapi dia tidak bisa di redeclare. Maksudnya redeclare tuh kayak gimana gitu ya, kita kudu paham juga tuh apa itu maksudnya redeclare. Jadi gini, ada yang namanya old variable. Jadi cara pembuatan variabel lama yaitu menggunakan var.
Nah, var ini dia membebaskan variabelnya itu bisa di redeclare berkali-kali. Contoh, di sini saya bikin var angka. Di atas sudah ya. Oke, var tambah deh. Nah, ini saya misalnya bikin gitu ya, 1 + 2 misalnya. Ini kan sebenarnya ini udah benar, nggak salah. Tapi kalau misalnya kita buat lagi tambah, jadi nanti variabel tambah itu ada 2, tapi mungkin nilainya beda. Nah, ini namanya redeclare. Dan ini dua-duanya sah karena menggunakan var. Tapi kalau menggunakan let itu nggak bisa. Kalau kita redeclare nama, maka dia langsung error. Nama saya itu ada, yang kedua itu nama Fernando ya. Tapi bisa diubah, gimana caranya? Kita tinggal panggil aja variabelnya. Jadi saya lupa istilahnya apa ya. Cuman kita kayak menginisialisasi ulang gitu. Tapi bukan meredeclare ya. Jadi hanya menginisialisasi nilainya saja. Kayak gini. Nah, ini kalau misal kita jalanin, yang muncul adalah Fernando udah pasti. Kenapa Fernando? Ya karena JavaScript itu jalannya tuh dari atas ke bawah. Jadi kalau misalnya awalnya di key, terus di bawahnya kita ubah jadi Fernando, maka yang jalan adalah Fernando. Tapi kalau misalnya kita konsolnya 2 tempat kayak gini, ya ini di Fernando yang muncul. Sah, di Fernando. Ya. Jadi jangan sampai bingung. Oke, terakhir satu lagi ada namanya const. Kalau const ini nilainya tuh wajib itu aja gitu. Jadi nggak bisa dia let's say saya bikin 3,14 ya. Di sini saya coba bikin V. Nilai V itu kan selalu konstan ya. Udah mah dia nggak bisa diubah. Misal saya redeclare V, udah pasti nggak bisa ya. Jadi udah nggak bisa di redeclare, nilainya pun tidak bisa berubah kalau misalnya menggunakan const. Misalnya saya ubah di sini jadi 3 deh. Ini kan 3,14. Di sini mungkin nggak kelihatan errornya, tapi ketika kita jalankan, maka dia muncul error. Nah, ini error. Dia bilang apa? Type error, assignment to constant variable. Karena kita tidak bisa ubah atau nge-assign ulang gitu ya. Nilainya itu ya udah, dia adalah konstan. Konstan selamanya adalah ini. Apa yang kita declare pertama kali itulah yang akan selalu dijalankan. Sisanya nggak iso. Kalau sini saya console.log p gitu ya. Nah, baru di sini nanti ketika saya clear, saya jalankan ulang, tidak ada error dan nilainya pun jalan. Kalau misalnya udah dihapus ya nilai yang mengubah si const. Ya, jadi ini adalah cara baru sebenarnya karena adanya di IS, sebelumnya kan bukan IS namanya. Jadi silahkan dipahami penggunaan let dan cost. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada yang namanya template literal. Nah, ini sebenarnya saya ada bahas juga ya di video saya tentang template literal. Looping, styling. Oh, ada. Ini nih, literals versus concat ya. Ini itu ngebahas tentang penggunaan template literals. Jadi saya coba bikin di sini, enter ya. Literals template. Jadi ini cara untuk memudahkan kita untuk melakukan multi-line string ya. Jadi template literals itu memungkinkan kita menggunakan string literals benar ya, literals dengan fitur seperti multi line strings dan interpolasi. Jadi kalau misalnya kita ingin let's say memanggil sebuah variabel ke dalam sebuah string, biasanya kita akan melakukan seperti ini. Oke, saya coba berikan contoh. Di sini saya jadikan komen supaya dia tidak jalan. Nah, saya bikin variabel baru let nama, misal Diki gitu ya. Terus saya bikin di sini misal let umur kayak gitu. Misal umur saya sekarang itu 20. Terus di sini saya bikin console.log. Misal saya bikin string gitu ya. Saya console.log-nya adalah string. Misal saya bikin nama apa? Biasanya kita akan menggunakan concat. Concat itu yang tanda plus kayak gini. Jadi misal kita panggil variabelnya kayak gitu kan.
Terus kayak kita bikin lagi plus, terus kita bikin lagi misal dan kayak gitu kan, untuk memisahkan ini. Terus kita bikin plus lagi, terus misal kita bikin umur gitu ya, kayak gitu. Terus kita bikin plus lagi, baru kita panggil umur, ya kan? Biasanya kayak gini. Nah, jadi nama Diki dan umur 20. Atau mungkin gak usah pakai titik 2 ya, aneh juga. Set. Oke, kayak gini. Set. Nah, jadi namanya adalah siapa, umurnya siapa. Biasanya kita menggunakan yang namanya concat. Tapi di ES6 ini dia sudah memberikan fitur tambahan, fitur yang baru gitu ya, yang mempermudah kita ketika ingin menambahkan string. Kita bisa tinggal langsung menambahkannya menggunakan template literals. Jadi gimana cara pakainya? Kalian harus tahu ada yang namanya backtick. Backtick ini saudaranya pembuat string ya. Jadi kalau mau pakai petik 1, petik 2 itu ada saudaranya namanya backtick. Backtick ini tuh kalau di keyboard yang 100% saya lupa ya. Cuman kalau di keyboard saya yang 60% ini ada di escape. Jadi harus menggunakan menu fungsi juga. Sorry, keyboard FN juga. Cuman kalau di ya keyboard yang mungkin 100% itu nggak harus pakai FN nih. Dia langsung ada di bawah ISC. Pokoknya dia deket ISC lah ininya. Backtick itu. Jadi nanti silahkan dilihat saja logonya atau simbolnya itu seperti ini ya. Pokoknya dia tuh kayak ada apa ya? Mana tadi? Kelihatan lagi di situ. Di sini saya coba taruh ya. FN. Nih. Pokoknya dia kayak bikin string tapi dia miring gitu loh. Nah, misalnya saya bikin nama gitu ya. Nama saya adalah siapa, terus variabel itu menggunakan $, terus kurung kurawal. Nah, itu adalah pemanggilan variabel. Terus misal dan umur gitu ya. Langsung pakai $, kurung kurawal. Umur kayak gitu. Nah, nanti hasilnya sama aja gitu. Sama ya, yang atas sama yang bawah sama. Cuman yang ini menurut saya lebih mudah. Mungkin kalau misalnya cuman 2 atau 1 variabel aja sih kayak kayak ya nggak kelihatan susah gitu ya. Cuma kalau nanti udah ada mungkin ada banyak variabel yang ingin diinin, terus pakai concat mungkin agak sedikit effort lah. Cuman ya preferensi masing-masing, silakan. Karena saya akan lebih sering menggunakan template literal ketika memanggil sebuah string. Lanjut. Ada yang namanya destruct string. Destruct ya. Jadi ini ada hubungannya dengan OOP lagi. Ada hubungannya dengan objek. Sebenarnya nggak harus objek aja yang di destruct string, karena kita bisa mendestruct string array ya. Jadi ini bisa kita apa-apa yang bisa kita destruct itu adalah array dan objek. Jadi contoh sebenarnya destruct string ini nanti ada juga hubungannya dengan React. Ada semut di sini. Bentar. React ya, React.js bukan Express. Kalau misalnya menggunakan destruct string ini